Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dairy Rosi Channel. Baik teman-teman, kali ini kita berada di bangku sekolah. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang materi perkuliahan, nah sekarang kita akan belajar ke materi umum. Dimulai dari pelajaran matematika dulu ya. Di sini saya akan sedikit mereview kembali. Mungkin teman-teman sudah banyak nih yang dengar dan bahkan tahu banget tentang pecahan. Ini sekedar review. Ini sekedar mengulas lagi bagi teman-teman yang mungkin ingin review materi apa, bisa ditulis di kolom komentar. Baik itu matematika, IPA atau biologi, sejarah. Oke, silahkan. Kita mulai dari pecahan ya teman-teman. Nah, di pecahan ini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu macam-macam pecahan. Dimulai dari pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang murni, atas dan bawah aja gitu, nggak ada imbuhan yang lain. Nah, yang atas itu dinamakan pembilang dan yang bawah ini namanya penyebut. A, ini saya tulis A per B. Karena ini pecahan ya, maka bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung pakai spidol pecah. Yang atas A ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, sebagai contoh, ini Rosi ambil nilai angka yang kecil-kecil agar mudah diingat. Oke? Di sini ada 2/3. 2 disebut pembilang dan 3, angka 3 ini disebut penyebut. Baik, mau contoh angka berapa lagi? Misal ya ini 7/9. 7 ini namanya pembilang, 9 namanya penyebut. Lagi, coba 12/23. 12 namanya pembilang dan 23 namanya penyebut. Seperti itu. Untuk mudah mengingat, agar mudah kita mengingat, M sama N itu abjadnya masih dulu yang mana? Dulu yang M kan, maka dari itu M di atas, N di bawah. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Oke? Fix ya? Clear? Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari 2 model. Yang pertama angka biasa, atau di sini Rosi tulis rumusnya A, B per C. Yang dimana ini sama arti dengan A plus B per C. Terus A, ini sama arti ya, ini maksudnya sama dengan ini sama dengan ini, terus ini sama seperti ini juga sama seperti ini, ya. A kali C dikurung ya, jangan lupa dikurung, plus B per C. Nah, agar mudahnya itu seperti ini. Ini A kali C, kemudian di plus B. Nah, kayak gini. Oke, langsung saja ke angka ya, biar nggak bingung-bingung amat, biar tahu seperti itu yang dimaksud, gitu ya. Oke, di sini ada angka 1, 2/3. Ingat, ini pecahan campuran, ini angka biasa, terus ini angka pecahan. Yang 2 ini tadi namanya, yang atas pembilang dan yang bawah /adalah penyebut. Oke, mau angka berapa lagi? Request angka berapa? Misal ya, 8/9. Lagi, ini juga campuran. 5/7. Ini juga campuran. Pokoknya yang ada angka selain pecahan, ini pecahan biasa, ini angka biasa, dijadikan satu kayak kalimat gitu ya. Ini jadi namanya pecahan campuran. Nah, selanjutnya adalah desimal. Desimal ini penyebut berupa angka
angka 10 dan seterusnya. Penyebut berupa angka 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Baik, langsung saja ke contoh. Ini ada angka 0,3. Nah, 0,3 itu sama arti dengan 3 per 10. Mengapa ini per 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Nah, bila di belakang koma ada dua angka, itu nanti pernya atau penyebutnya itu per 100. Seperti angka ini, 0,12 itu sama arti dengan 12 per 100. Begitu pula dengan 0,123. Di belakang koma ada 3 angka, oke? Jadi pernya itu nolnya juga 3. 1, 2, 3 per 1000. Ada angka lain mungkin dari teman-teman? Kita coba 0,5678. Itu sama dengan 5678. Nah, di belakang koma ini ada 4 angka, maka nolnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini tadi clear ya? Lanjutnya, paham? Oke. Lanjut ke presentase. Nah, ini nih. Yang bikin spesial itu ada simbol seperti ini. Namanya juga persen. Jadi formulanya A persen sama dengan A per 10. Langsung ke angka ya. Ini ada 5%, berarti artinya ini 5 per 100. Lagi ya, misal 45% itu sama dengan 45 per 100. Ingat di sini ada persen. Kalau desimal itu nggak ada persennya. Ini yang membedakan. Berikutnya, yang kelima adalah operasi pecahan. Bukan hanya angka biasa saja yang bisa dioperasikan, tetapi pecahan pun juga bisa dioperasikan. Nah, dimulai dari penjumlahan dengan formula A per B plus C per B. Ingat, bila penyebutnya ini sama, maka ketika kita menjumlahkan itu penyebutnya tetap. Yang ditambahkan adalah pembilang A plus B. Langsung saja ke contoh. 1 per 2 ditambah 2 per 3 itu hasilnya adalah 4 per 2. Duanya tetap. 1 plus 3 sama dengan 4. Oke, angka lain. Misal 5 per 3 plus 2 per 3. Ini ya. Ini plus 5 plus 2 sama dengan 7. 3 plus 3. Ini bukan plus karena ini tidak usah dijumlahkan. Karena ini penyebutnya sama, maka langsung geser. Ini. Oke. Lalu bagaimana bila penyebutnya berbeda? Formulanya seperti ini. A per B plus C per D. Maka yang dijumlahkan adalah yang atas, sedangkan yang bawah itu dikali. B kali D. A tetap A plus C per B kali D. Oke? Langsung saja ke contoh. Di sini ada angka 1 per 2 plus 3 per 4. Oke. 1 plus 3 ada 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke. Ini juga bisa dikecilkan. Caranya gimana? Dibagi 4. 4 dibagi 4, 1.
8 dibagi 4 ada 4. Ini fix ya yang persen tadi. Terus ini penjumlahan, yang atas langsung dijumlah, sedangkan bila yang penyebutnya itu sama, maka penyebutnya langsung digeser. Langsung ditulis lagi, bukan digeser, oke? Sedangkan yang bila penyebutnya berbeda, maka penyebutnya dikali dulu. Dan ini bila penyebutnya beda, maka yang atas ditambah, tetap ditambah, dan penyebutnya dikali dulu. Oke, baru nanti keluar hasilnya. Bisa dipahamkan? Oke, lanjut ya. Yang ini pengurangan. Pengurangan itu formulanya A per B min C per B. Ini bila penyebutnya sama, maka A min C per B. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini ada angka 5 per 2 min atau dikurangi 3 per 2. Hasilnya berapa? 5 min 3 hasilnya 2. Sedangkan 2 ini karena penyebutnya sama, maka tinggal ditulis lagi. Atau ini bisa disederhanakan. Ya, 1. 2 per 2, 1. Oke, kita coba angka lain. Angka berapa? Mau angka ini Rosi contohkan 4 per 3 dikurangi 1 per 3. Maka hasilnya 4 dikurangi 1, 3. Karena ini penyebutnya sama, maka tinggal ditulis ulang. Oke. Ini disederhanakan ya. Kalau penyebut sama pembilang itu angkanya sama, maka sama dengan 1. Fix ya. Oke, clear. Lalu bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Sama seperti yang penjumlahan tadi. Yang atas dikurang A. Ini ya formulanya A per B min C per D. Maka A min C, A dikurangi C per B kali D. Langsung ke contoh. Di sini ada angka 4 per 3 dikurangi 2 per 4. Hasilnya berapa? 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 3 dikali 4, ini dikurang, ini dikali, hasilnya 12. Bila disederhanakan, maka hasilnya adalah 1 per 6. Boleh dicoba angka lain. Misal 5 per 7 dikurangi 3 per 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dan 7 dikali. Ini ya, dikali 2 sama dengan 14. Bila disederhanakan menjadi 1 per 7. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Ini pun juga demikian, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Oke, fix ya. Clear. Dan berikutnya adalah perkalian. Nah, perkalian ini formulanya A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi, tinggal ngalikan saja. Ini kali ini kali ini. Oke. Langsung ke contoh. Di sini ada 3 per 4 dikali 1 per 5. Hasilnya 3 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. 4 kali 5 sama dengan 20. Mau coba angka lain? Oke. Kita coba angka misal 7 per 6 dikali 8 per 2. 6 kali 2 hasilnya 12. Bisa difaham? Oke, clear ya. Dan berikutnya, ini dihapus dulu. Adalah ada pembagian dan ada
bilangan-bilangan spesial yang sebenarnya itu sama nilai. Penasaran kan? Ini saya hapus dulu. Nah, baik teman-teman, kita tadi sudah terakhir ya. Yang terakhir kita membahas tentang perkalian pecahan, dan sekarang yang akan kita bahas adalah pembagian pecahan. Oke. Ini formula untuk pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali C per D. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau mengerjakan pembagian pecahan itu yang depan ini tetap, sedangkan yang belakang ini dibalik. Mengapa? Karena ini tandanya pembagian, maka dari itu tandanya pun juga berbeda, tandanya menjadi perkalian dan yang belakang ini dibalik. Oke, ini gimana ya biar nggak ribet kayak gini, atau kita main warna biar teman-teman mudah untuk menghafal. Kita main warna. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B-nya tetap dikali, nah kalau main warna kan enak, D per C, ini dibalik. Oke, yang depan tetap, tandanya berubah, dan yang belakang dibalik. Oke, ini tetap, tandanya berubah, dan yang belakang dibalik. Langsung saja ke contoh soal. Oke. Ini bisa dikurung ya teman-teman. Contoh soal berapa tadi? 3/4 dibagi 5/6. Gini apa enggak sih? Aku kok lupa. Langsung saja kita eksekusi. 3/4-nya tetap. Oke, tandanya ya ingat. Dan yang belakang dibalik 6/5. Oke, gini ya. 6/5. Oke, tinggal ngalikan. 3 kali 6, 4 kali 5. Nih, 18, ini 20. Langsung saja, oke? Kita cari angka lain. Misal, 1/2 yang kecil-kecil aja dibagi 3/4. Oke, yang depan tetap 1/2, tandanya harus diubah, dan yang belakang dibalik. Oke, kita ketemu dengan angka-angka istimewa. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, karena ini 2 ya, untuk bagi 4, 2. Oke, hasilnya 2/3. Seperti ini.
mau nambah lagi biar lebih paham. Oke, kita cari angka lain. 67 per 3 dibagi 5/2 sama dengan, ini ngasal ya angkanya. Oke, yang depan tetap 7/3, tandanya diubah, yang belakang dibalik. 7 kali 2, 14. 5 kali 3, 15. Oke, dari sini sudah paham kan? Clear ya? Nah, ini yang tadi sedikit disinggung, pecahan persen yang ekuivalen pecahan. Nah, di tabel-tabel ini sudah disediakan angka-angka persen yang nilainya ekuivalen atau yang sama dengan angka pecahan. Ini misal 20% itu sama dengan 1/5. Untuk membuktikan, teman-teman bisa menghitung sendiri atau kita hitung sama-sama ya. Gimana ya? Di sini ya. 20/100 sama dengan ini 0 coret 0 coret 2 dibagi 1 1, 5 dibagi 2 5, 1/5. 1/5. Oke, nilainya sama kan? Kita coba yang mana lagi? Ini ya, 25%. 25% ini jelas udah kelihatan sih. Oke, kita coba angka lain, misal 40%. Coba di sini ya, 40% sama dengan 40/100. Nolnya dicoret. 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. Sama nggak? Sama. Oke. Ini terbukti ya. Jadi bila teman-teman ingin membuktikan satu persatu, silahkan dihitung sendiri. Ini tadi sudah dibuktikan, yang ini sama yang ini dan hasilnya sama. Dan ini bila teman-teman ingin mengerjakan cepat, kalau ketemu soal yang kayak gini misal, ini bisa dihafal. Nah, dan ini sangat membantu ketika teman-teman mengerjakan TPA, tes potensi akademik, atau untuk S2 ya, S2 atau S3 gitu, atau ketika nanti kita akan mengerjakan tes CPNS. Ini sangat berfungsi sekali, sangat berguna sekali. Kita nggak perlu ngitung, cukup menghafal. Misal ada 75% itu sama dengan 3/4. Tinggal tulis aja dan langsung eksekusi. Oke, kita langsung ke soal ya. 70 adalah 12,5% dari titik-titik. Oke, ini contoh 12,5% di tabel ini sama dengan 1/8. Langsung kita masukkan 70 sama dengan 12,5% sama dengan 1/8. Jadi 70 sama dengan 1/8 X. X yang ini yang kita cari ya. Langsung eksekusi 70/1/8. Ini kita tulis apa adanya aja. Kalau yang pindah ruas di sini, maka ini dibagi ini. Pindah ruas ya. Gimana ya itu ngomongnya ya, pokoknya seperti inilah. Ini sebenarnya 8/1, 70 kali 8/1, karena per 1 itu ya udah per 1, 8 dibagi 1 kan ya tetap 8 ya kan. Jadi tulis aja 70 kali 8 dan hasilnya kalau mau ngitung berdarah-darah juga boleh pakai kalkulator. Ketika TPA sama tes CPNS tidak boleh. Oke, langsung saja 7 kali 8 56, nolnya tinggal ditambahkan. Oke, kita langsung eksekusi angka lain. Angka yang kecil-kecil aja dulu. 3 adalah kita ambil yang mana ya? Yang mana? 60 ya. Dicoba aja dulu. 60% dari
titik-titik. Langsung eksekusi 60% itu sama dengan 3/5. Jadi 3 sama dengan 3/5x. 3/3/5x. Ingat, kalau nanti kalau di per ini nanti sama dengannya lurus sama pernya ya. Jangan sama dengan lurus pernya yang di bawah, tetapi pernya yang di atas, biar enggak bingung. Oke? 3 kali 5/3 sama dengan coret-coret 5. Oke. Mau coba angka lain berapa? Kita coba angka ini belum ya. Coba aja. Tetap sama 3 aja dulu. Yang mudah. Mau kalau 2 oke lah. Kita yang kecil-kecil aja dulu biar mudah untuk mengingat. A2 adalah tadi berapa? 16. 2/3% dari, oke, langsung eksekusi. 16 2/3 sama dengan 1/6. 2 sama dengan 1/6x. Oke, 2 1/6 sama dengan, nah ini perlu diperhatikan ya, sama dengannya taruhnya di mana. Oke, 2 kali 6x, maka x sama dengan 12. Selesai. Jadi kuncinya ini harus dihafal untuk mempersingkat waktu dan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. 20%, 25%, 40%, 66, 2/3%, dan seterusnya. Fix ya, sudah clear? Ini juga. Ini mau ditulis, silahkan, monggo, mau dihafal. Oke, silahkan buat teman-teman yang mau mengerjakan tes TPA maupun yang akan mendaftar CPNS. Ini adalah salah satu cara yang cepat dan tepat ketika kita dihadapkan soal pecahan seperti ini. Harus dihafal kuncinya. Oke, terima kasih. Semoga review materi pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mendatangkan barokah. Apabila Rosi ada kekurangan, kehilafan maupun kesalahan, Rosi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk kita saling komentar, saling berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Atau apabila teman-teman menginginkan materi yang lain yang bukan matematika atau nanti ingin yang biologi atau yang kimia, fisika, sejarah, PKN, terserah, monggo. Nanti kita akan belajar bareng di sini, kita belajar bareng ya. Nanti kita diskusinya di kolom komentar. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.